Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan-bulan Juni. Itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada Allah pada kita sekalian. Karunia berupa kesehatan, kesempatan dan penjagaannya selalu kepada kita. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu lagi ulasan ataupun berita terkait dengan dinamika pemilu atau pilpres yang semakin dekat tetapi semakin hangat atau panas ya. Saudara, cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung dari Presiden Jokowi yang merupakan cawapresnya Prabowo Subianto, setiap hari tidak ada yang ungkapan-ungkapan dari masyarakat yang negatif terhadap yang bersangkutan. Banyak sekali yang menganggap bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa memang ini tidak pantas. Pertama karena dia proses lahirnya juga dianggap haram dalam tanda kutip, dianggap haram karena MK mencoba mensiasati berbagai pasal dalam undang-undang pemilu, pasal undang-undang pemilu itu kemudian meloloskan yang bersangkutan. Tentunya dianggap ini berhubungan dengan keinginan Presiden Jokowi yang diduga berkaitan dengan kiprahnya sebagai ketua MK, dan terbukti bahwa ketua MK itu melanggar melanggar etika di dalam Mahkamah Konstitusi sehingga beliau diberhentikan sebagai dan dihukum sebagai ketua MK, sekaligus juga tidak boleh melakukan persidangan, mengikuti sebagai anggota hakim dalam persidangan pilkada maupun pilpres yang akan datang. Nah, saudara sekalian, yang kedua di kelompok-kelompok masyarakat itu menganggap kalau Gibran ini banyak sekali melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, karena memang kemampuannya sangat terbatas sebagaimana kita sampaikan di berbagai tempat, berbagai kesempatan, memang secara intelektual tidak punya pengalaman, relatif nol, sehingga banyak ketika dia memasuki masa kampanye banyak melakukan kesalahan-kesalahan ucap, bahkan menghindari debat ya, yang kemudian debat dengan cawapres yang lainnya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk Muhammadiyah, juga televisi dan lain sebagainya. Dan nanti kita lihat apakah bagaimana suasana debat nanti. Karena itu kemudian KPU juga berimbas pada bagaimana mengatur sehingga seakan-akan tidak boleh bisa dalam debat yang akan diselenggarakan oleh KPU yang akan datang itu tidak boleh saling menyangga antar sesama
capres dari sisi argumentasi dan sebagainya, sehingga dianggap bahwa Gibran itu upaya KPU untuk menyelamatkan Gibran supaya jangan terlalu malu di depan publik. Hari ini saudara sekalian, ini juga kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang turun demo mengatakan bahwa ini adalah suatu cara, ya, cara untuk nepotisme dibangun, politik nepotisme dibangun oleh Jokowi yang mereka berjuang 25 tahun atau 26 tahun yang lalu ketika meruntuhkan Orde Baru karena dianggap Orde Baru penuh nepotisme atau dia sudah ada diselimuti oleh praktek politik nepotis sehingga mereka menurunkan Orde Baru. Justru kini Jokowi hanya berkuasa sekitar 9 tahun, dia telah melakukan menyimpang dari semua itu, dari cita-cita menegakkan politik yang rasional, politik yang beretika dan lain sebagainya, dan melawan KKN misalnya. Tapi justru di akhir jabatan Presiden Jokowi memperlihatkan secara terang-terangan tentang bagaimana tumbuh suburnya KKN itu di lingkaran kekuasaannya. Oleh karena itu saudara sekalian, sebagaimana kita lihat begitu banyak orang melawan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan ini, terutama terkait dengan masalah nepotisme politik yang dibangun, yang diduga dibangun oleh Presiden Jokowi dengan mencalonkan Gibran yang tidak punya kemampuan apa-apa, tiba-tiba dipaksakan ke sana dan Prabowo mengambil itu. Dan ini juga diduga terkait dengan keinginan Prabowo juga untuk mengambilnya dalam rangka untuk menyeret Presiden Jokowi supaya dia bisa berpihak kepada mereka pada Pilpres yang akan datang. Saudara sekalian, inilah beberapa gambar, satu gambar yang hari ini ini oleh para aktivis tentang Gibran ini, satu video ya. Berikut ini kita perlihatkan kepada saudara sekalian dan mungkin nanti soal ini akan diiringi oleh foto-foto berikutnya. Saudara sekalian, bagi Anda yang waras, bagi kita semua yang waras, yang sehat akal pikirannya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, karena tentunya pada Pilpres nanti menghindari pilihan yang jatuh kepada nomor 2. Ya, jangan sampai memilih nomor 2 atau Gibran yang orang yang tidak mengetahui apa-apa, di mana Prabowo juga sudah sakit-sakitan, sudah tua rentah, dan kita tidak bisa berharap Indonesia jauh lebih baik di masa akan datang kalau dipimpin oleh pasangan ini. Dan kita lihat, dengarkan apa yang disampaikan oleh para demonstran ini berikut ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kenal dulu, sosok Jokowi hari ini bukanlah sosok yang saya kenal dulu dan patut untuk saya dukung. Makanya saya hadir di sini bersama teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dan jaringannya. Selain itu, saya sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda hari ini, percayalah bahwa apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah perjalanan sejarah. Mungkin tahun 98 kita masih terlalu muda untuk mengerti soal Soeharto, tapi hari ini situasinya hampir sama. Perlawanan itu hampir sama, tekanan-tekanan massa dan intimidasi yang kita rasakan hampir sama. Sehingga semua kita gunakan suara yang kita punya untuk menyampaikan perlawanan. Ini bukan soal menang dan kalah, ini soal pesan yang harus kita sampaikan kepada penguasa, bahwa kita melawan, bahwa kita sadar bahwa anak-anak muda tahu persis apa yang sedang terjadi di negara kita Indonesia ini. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini akan dicemooh atau tidak disukai oleh 1-2 orang teman kita, tapi percayalah bahwa harga demokrasi di Indonesia jauh-jauh lebih mahal dibandingkan saudara teman 1-2 orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dari mimbar ini saya sampaikan salam perlawanan dan hidup mahasiswa. Semua para masyarakat, selamat siang semua kawan-kawan. Hidup konstitusi, hidup demokrasi, lawan politik dinasti, lawan politik dinasti. Baik, kami dari NCW National Corruption Watch bersama Opini Pemuda Penengah hari ini carut-marutnya keadaan politik di negara ini yang diakibatkan oleh para keluarga-keluarga yang ingin membentuk politik dinasti yang merubah hukum konstitusi itu, kawan-kawan. Sehingga kami hadir di tempat ini, kami bersama KPU, kami menolak segala upaya-upaya untuk meloloskan politik dinasti di negara ini. Benar kawan-kawan? Benar. Kawan-kawan NCW tetap di dalam barisan. Kawan-kawan
kegelisahan yang sama, yang juga merasakan penistaan terhadap hukum, supremasi hukum dan konstitusi kita. Oke, bagian